karena kesalahan yang disengaja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlalu banyak manusia ini menderita karena kesalahannya sendiri, bukan karena Tuhan. Saya kasih. Kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka sudah tahu bahwa sebagai 10% perpuluhan mereka dari penjualan tanah mereka, mereka paham dan mengerti. Harus mereka serahkan kepada Tuhan 10% perpuluhan. Ananias dan Safira paham itu Bapak Ibu. Tapi dengan sengaja Ananias tidak rela 10% dari hasil penjualan tanahnya dikembalikan kepada Tuhan. Nggak rela mereka berdua suami istri ini. Karena memang dasar suami istri matre. Mata uangan, mata duita, mata cuana. Apa yang terjadi? Ananias langsung koin. Lalu dimakamkan oleh anggota keluarga. Tanpa istrinya ikut memakamkan suaminya Ananias loh Bapak Ibu. Di mana posisi Ananias waktu Ananias, di mana posisi Safira? Waktu Ananias dibawa oleh sanak famili saudaranya dimakamkan. Safira sibuk mencari uang hasil penjualan tanah mereka untuk dia simpan. Lalu apa yang terjadi? Baru pulang sanak famili saudara yang menghantarkan, yang menguburkan jenazah Ananias itu, baru sampai di pintu depan rumah Safira. Lalu mereka buka pintu rumahnya, mereka dapati Safira udah koit meninggal hadir juga. Ini adalah contoh bentuk penderitaan karena kesalahan yang disengaja. Artinya apa? Udah tahu bohong itu dosa. Udah tahu korupsi itu dosa. Udah tahu nyolong itu dosa. Udah tahu memperkosa itu dosa. Udah tahu melecehkan orang itu dosa. Tapi masih dilakukan. Ya udah Tuhan sikap. Dan tragis memang Ananias dan Safira ini langsung kematian total. Mereka alami. Dan hasil penjualan tanah mereka 1% nggak ada yang mereka bawa berdua ke liang kubur. Karena mereka mati secara fisik. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini kita saya kira perlu kita pahami ya. Jadi jangan sengaja kita terus-menerus berbuat dosa. Karena pasti ada hasil, ada dampaknya mengakhirkan penderitaan. Kalau kita sudah tahu itu dosa, ya sudahlah kita jauhkan dirilah dari situ ya Bapak Ibu ya. Jangan kita membiasakan diri berbohong. Karena pasti ada sebab akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan itu. Saya jadi teringat kasus inisial FR. Saya kira Bapak Ibu tahu lah itu ya. Sekarang kan kasusnya sudah naik ke kejaksaan. Minggu besok kalau nggak salah sudah mulai masuk ke pengadilan. Ya, dengan istrinya VC. Coba Bapak Ibu lihat. FR dengan sengaja dia mematikan ajudannya J. Berkolaborasi dengan istrinya dan juga para ajudan yang lain. Memang saudara J meninggal. Tapi lihat penderitaan, lihat hukuman Tuhan itu Bapak Ibu. Begitu luar biasanya. FR hanya bisa mematikan satu orang namanya J. Tapi Tuhan mematikan total karirnya FR. Dan saya amat sangat yakin hasil persidangan nanti itu pasti juga akan mematikan FR. Bahkan kalau kita lihat, bukan hanya karir FR yang sudah dimatikan. Anak-anak buahnya si FR pun, beberapa orang karir mereka dimatikan juga kan oleh Tuhan. Jadi maksud saya begini, kalau kita sudah tahu ini salah, jangan kita terus membangun, jangan kita terus menikmati dosa dan kesalahan itu Bapak Ibu. Karena itu akan melahirkan penderitaan. Penderitaan yang berikutnya.
yaitu penderitaan yang keenam karena kesalahan bersama. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang bisa juga kita menderita bukan karena salah kita, tapi karena ada orang-orang lain yang bersama dengan kita. Apa contohnya? Pemusnahan terhadap kota Sodom dan Gomora, di mana hanya ada Lot dengan anak perempuannya, tanpa istrinya, tanpa calon menantunya, yang juga ikut mati bersama-sama di Sodom dan Gomora. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemusnahan orang-orang di Sodom dan Gomora kan sebagai sebab akibat dari semakin meningkatnya, semakin banyaknya, semakin suburnya, semakin senangnya orang-orang di Sodom dan Gomora untuk apa? Berbuat dosa. Maka di luar Lot dan ketiga anaknya, semua orang-orang di Sodom dan Gomora meninggal. Kalau kita mau cari konteks kekinian, terjadinya berbagai gempa bumi, banjir, badai tsunami, masih banyak lagi, sakit penyakit, termasuk juga pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Saya melihat itu diakibatkan karena masih banyak orang-orang di dunia ini yang belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jadi teringat waktu badai tsunami yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang dimulai dari Aceh, lalu diteruskan ke Nias. Waktu itu saudara kita di Nias marah besar sama Tuhan. Mengapa? Karena menurut mereka, Nias itu kan mayoritas agamanya Kristen. Banyak gedung gereja yang dibangun di sana. Mereka menganggap dengan semua itu pastilah harusnya tidak terjadi tsunami itu. Tapi nyata-nyatanya Tuhan tetap izinkan tsunami itu terjadi. Kenapa? Karena tingkat keberdosaan di sana masih sangat subur. Tidak lama kemudian terjadi juga gempa yang dahsyat di Papua, yang menelan korban ribuan jiwa. Saudara-saudara kita Papua marah besar sama Tuhan. Mengapa? Mereka sudah menobatkan Papua itu sebagai kota Injil, Bapak Ibu. Karena mayoritas Kristen kan. Tetapi tetap juga banyak orang Papua yang meninggal karena gempa itu. Tuduhan mereka, Tuhan sebagai pembuat dari penderitaan yang mereka alami, salah alamat. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi, penderitaan yang diakibatkan oleh tsunami dan gempa dan banjir itu, kenapa? Karena semakin banyak manusia yang belum bertobat alias rakus menebangi hutan, tapi tanpa memikirkan bagaimana melakukan penanaman ulang atau reboisasi, melakukan penggalian, ya, tambang-tambang ilegal, tapi tidak memikirkan dampak-dampak yang lain. Itulah yang menggerus, yang memunculkan terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa ini. Sekali lagi, itu diakibatkan karena banyak orang masih belum bertobat. Jadi artinya apa? Kematian, kehilangan suami istri itu diakibatkan karena kesalahan orang-orang yang belum bertobat, yang masing-masing di dunia ini.